ya saudara, jalur pendakian Gunung Gede Pangrango di Cianjur, Jawa Barat ditutup sampai tanggal 13. Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango memperpanjang penutupan pendakian ke puncak Gunung Gede sampai tanggal 13 April. Tapi juga mungkin halo semuanya, pernah nggak sih kalian dapat pesan atau video yang tiba-tiba bikin panik? Misalnya, ada berita tentang Gunung Gede meletus hari ini. Video ini dramatis banget. Ada suara gemuruh asap sampai orang-orang bikin panik. Tapi, apakah kita harus langsung percaya? Video kali ini kita bakal bahas tentang penting punya kemampuan membaca kritis supaya nggak gampang kena hoax. Pakai contoh kasus Gunung Gede ini. Yuk, simak bareng-bareng yuk. Jadi, beberapa waktu lalu banyak beredar video yang memberitakan Gunung Gede itu meletus. Video ini viral di berbagai aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, dan juga TikTok. Tapi, setelah dicek oleh Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, menyatakan bahwa Gunung Gede itu berstatus normal dan tidak ada letusan. Video tersebut ternyata hanya gabungan dari video letusan yang diupload ulang, tetapi tidak ada penjelasan yang jelas. Karena tampilannya meyakinkan, banyak yang langsung percaya, dan juga akhirnya banyak yang bikin panik. Ini adalah contoh nyata yang dimana hoax bencana bisa menyebarkan masyarakat kekacauan di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang ayo kita bahas konsep yang paling penting, yaitu membaca kritis. Membaca kritis itu bukan hanya sekedar baca teks, tapi juga mikir, nilai isi informasi dengan sangat hati-hati. Misalnya, saat kita dapat berita, kita harus tanya, siapa pembuatnya, apa buktinya, ada maksud tersembunyi enggak? Dengan membaca kritis, kita tahu mana berita yang bisa dipercaya dan mana yang hoax. Kemampuan ini bukan hanya untuk tugas sekolah atau tugas kuliah saja, tapi untuk kehidupan sehari-hari juga supaya kita tidak mudah tertipu. Kenapa sih membaca kritis penting untuk melawan hoax? Kalau kita dapat berita soal Gunung Gede meletus atau berita-berita yang lainnya, dan terus langsung percaya dan menyebarkan tanpa mengecek informasi tersebut, masyarakat bisa panik dan pemerintah ikut kewalahan. Tapi kalau terbiasa membaca kritis, kita bisa mengecek informasi tersebut di website resmi seperti PVMBG. Kalau ternyata salah, kita tidak akan ikut menyebarkannya. Membaca kritis itu seperti filter supaya kita tidak ikut menyebarkan hoax. Ini penting banget di era informasi cepat seperti sekarang, di mana informasi-informasi bisa dibagikan dengan mudah dan didapatkan dengan cepat. Nah, sekarang kita lihat lebih dekat isi hoax tentang Gunung Gede ini. Pertama, cek sumbernya. Biasanya, hoax nggak ada nama penulis atau lembaga resmi. Yang kedua, lihat isinya. Video cuma beberapa detik dengan suara dramatis tanpa tanggal atau bukti. Ketiga, verifikasi ke sumber resmi, ternyata Gunung Gede masih aman. Dari langkah ini, kita bisa pastikan informasi itu hoax. Kalau langsung percaya tanpa cek, kita bisa ikut nyebarin berita salah dan bikin panik orang lain. Data Kominfo 2023 menunjukkan ada lebih dari 2.500 hoax di Indonesia. Kebanyakan soal politik, kesehatan, dan bencana. Hoax bencana seperti Gunung Gede meletus bisa bikin panik masyarakat dan ganggu proses penanganan bencana. Membaca kritis penting supaya kita nggak mudah percaya dan sebar hoax. Yuk, biasakan cek dulu berita yang kalian dapatkan sebelum percaya dan membagikannya.
Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Gede yang menunjukkan peningkatan signifikan sejak 1 April 2025. Dalam laporan terbaru, tercatat adanya aktivitas gempa vulkanik yang cukup tinggi, termasuk 47 kali gempa vulkanik dalam dan beberapa gempa tektonik. Kepala Badan Geologi, Muhammad Wafid, menyampaikan bahwa lonjakan aktivitas kegempaan ini cukup signifikan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa pada tanggal 1 April 2025, dalam rentang waktu 6 jam, terjadi 21 kali gempa vulkanik dalam, yang jauh melebihi rata-rata harian bulan sebelumnya yang hanya berkisar antara 0 hingga 1 kali per hari. Menurutnya, peningkatan ini menunjukkan adanya tekanan yang meningkat di dalam tubuh Gunung Gede, yang berpotensi menyebabkan letusan freatik atau hembusan gas berbahaya. Meskipun aktivitas vulkanik meningkat, PVMBG belum menaikkan status Gunung Gede dari level I, normal. Wafid menegaskan pentingnya kewaspadaan dan mengikuti rekomendasi yang diberikan oleh pihak berwenang. Ia mengimbau masyarakat, pengunjung, dan wisatawan untuk tidak menuruni atau mendekati kawah wadon dalam radius 600 meter untuk menghindari risiko terpapar gas vulkanik berbahaya. Update pengamatan terakhir mencatat bahwa cuaca di sekitar Gunung Gede bervariasi dari cerah hingga hujan dengan suhu udara sekitar 19 hingga 29 derajat Celcius. Asap kawah utama teramati berwarna putih dengan intensitas tipis hingga mencapai ketinggian sekitar 50 meter dari puncak gunung. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau situasi dan memberikan informasi terkini kepada masyarakat. Ia menambahkan bahwa penutupan pendakian di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango diperpanjang hingga 7 April 2025 sebagai langkah pencegahan terhadap potensi bahaya. Dengan situasi ini, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari PVMBG serta tidak terpancing oleh berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pihak berwenang akan terus melakukan pemantauan secara intensif untuk memastikan keselamatan masyarakat di sekitar kawasan Gunung Gede. Ayo jadi pembaca kritis dan penyebar kebenaran. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Katakan no pada hoax.